Maka selevel Nabi Muhammad SAW masih berhijab, dan hijab terdekatnya itu disebut hijab kehambaan. Maka di sini di Quran ini di surat An-Najm ada lafaz hamba. Coba saya lagi mau main kuis sama ibu, cari kalimat hambanya di surat An-Najm mulai dari ayat 1 sampai 18. Kalau Al-Isra kan udah jelas ayat 1, subhanalladzi asra bi abdihi. Coba cari ayat 10, gampang tuh, habis baca ayat yang tadi. Fa'auha ila abdihi ma auha. Jadi ini dalil bahwa yang dia dekati itu Allah, bukan Jibril. Kenapa? Karena Allah lah yang betul-betul mewahyukan. Fa'auha ila abdihi, mewahyukan ke siapa? Kepada hambanya. Tidak mungkin Jibril mewahyukan kepada hambanya, karena Jibril bukan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau orang baca ayat ini sudah selesai, tapi saya heran selevel Ibnu Katsir masih nggak menerima itu. Dia cuma jadikan opsi. Tapi kalau ulama seperti Imam Mu'taillah, Imam Subki mengartikan ini benar-benar perjumpaan dengan Allah SWT. Jadi kapan kita jumpa dengan Allah? Nih, ini hijab cahaya. Hijab cahaya itu puncaknya adalah kehambaan. Disitulah seorang makhluk diizinkan jumpa dengan Khaliknya. Ingin jumpa Allah nggak? Emang seberapa pengen sih? Ingin banget. Pasti nggak ada gambaran. Nggak ada gambaran. Maka untuk merindui jumpa dengan Allah itu melalui jumpa dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu semua majelis mesti di sebulan itu ada dia jadwal ngaji tentang Nabi Muhammad SAW. Ada kajian sirah, mesti ada, wajib hukumnya. Namun ada sirah yang zahir, ada sirah yang batin. Sirah itu perjalanan hidup Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan tadi di Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Di sini fa'auha ila abdihi ma auha. Dia membisikkan, mewahyukan kepada hambanya. Maka makom kehambaan itu makom perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kalau sholat belum menjadi hamba, nggak ketemu Allah itu. Allah mendekat, cuma rasa ketemunya nggak ada. Jadi kalau orang-orang nanya, apakah ajaran Nabi tentang ihsan, Islam, iman, ihsan? Ihsan itu ketika seseorang menghambakan diri, saat itulah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu kediriannya sudah nol. Nah, tadi hijab cahaya, oke? Sholat, ibu sholat tahajud, kalau nyawanya nggak dikembalikan Allah, bisa bangun nggak? Oke? Kalau subuh tadi nggak dibangunin Allah, ruhnya Allah ambil aja. Innalillahi. Subuh tadi nggak sholat, pagi ini nggak ngaji. Betul? Jadi siapa yang sedang berjasa kepada sholat dan pengajian kita? Puasa kita. Jadi kalau udah begini, pantas nggak ibu ini, saya ini minta sorga dengan sholat apa tadi, ngaji, sholat subuh, pantas nggak? Nggak pantas. Karena sholat ini hadiah dari dia, puasa itu gerak dari dia, ngaji sekarang itu adalah hidayah darinya. Terus pantaskah kita bilang, ya Allah aku udah sholat dan zikir, tolong dong kasih sorga? Emang bisa beli sorga dengan sholat yang tidak khusyuk itu? Sholatnya khusyuk nggak tadi pagi? Iya, kasih.
Sholat khusyuk atau sholat khusud? Tapi lebih baik khusud daripada tidak sholat sama sekali. Sama dengan ibu ngomong ini, biarlah makan tak berbumbu daripada tak makan sama sekali. Cuma betapa bodohnya itu dilakukan bertahun-tahun. Membiarkan diri makan tanpa bumbu bertahun-tahun. Itu orang zuhud atau orang kolot? Orang bodoh atau orang pintar? Dia biarkan dirinya terpapar, tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Dan kita membiarkan diri kita sholatnya gak nikmat sekian tahun itu. Katanya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar apa? GOBLOK. Ibu nanti bisa pergi umroh kalau digoblok-goblokin sama Bu Aldo ini. Ya, sakti juga tuh ya. Sakti itu. Dia bilang, kamu goblok, langsung di umroh besoknya. Hebat ya. Ibu ini doain 1000 kali juga belum berangkat besok. Itu zulumat. Itu zulumat tapi dalamnya cahaya. Itu zulumat, itu gelap. Ngomongin orang goblok itu jahat, Ibu. Tapi ada orang jahat, isinya baik. Ibu ini kan bibirnya kelihatan nih, ada yang ngomongnya pedes, tapi hatinya baik. Saya lagi menghibur ibu-ibu. Ya, ketika ngomong itu pedes, tapi dia jadi obat. Dia pahit jadi obat, pedes jadi penambah selera makan. Itu kata bapak-bapak menghibur diri. Kalau tidak ada kamu yang pedes, hidupku terasa tidak nikmat. Seperti makan gak ada sambal. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup yang begitu ya. Jadi ketika kita melihat orang melakukan sesuatu, jangan dipandang, dihukumi langsung dengan pandangan mata. Coba mulai melihat orang dengan 2 kacamata sekaligus. Siapa tahu orang soleh ini dalamnya nipu. Siapa tahu orang yang alim ini ternyata di dalamnya serigala. Dia ilmunya alim tapi ngajak orang bunuh-bunuhan, teroris. Dia alim tapi ternyata ilmunya bikin jamaahnya sombong. Ini ibu ini, alhamdulillah kan sekarang sudah gabung ya. Oke ya. Ini tanda Buya Aldomi dan Buya Asfi dan lain-lain itu berhasil ngajarnya. Tapi kalau nggak berhasil gimana? Kalau lagi majelis di sini terus ngeliat majelis Al-Kausar gini, tuh manhajnya nggak benar. Tuh alirannya nggak sahih itu. Tapi kalau kita ngeliat, oh masih ada orang ngaji, alhamdulillah. Jadi ada orang nih hijrah, terus dia jadi soalnya jadi jingkrang, terus berjenggot dan segala macam, masih mending daripada dia enggak. Ya, alhamdulillah kita bilang gitu. Kenapa? Siapa tahu kayak aku dulu berproses, nanti kita muju guru, nanti dia ilmunya lama-lama celananya turun lagi gitu, sesuai dengan tensinya turun. Maka ada surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab sebentar, ayatnya saya bacanya manual soalnya. Nah, sebelum surah Al-Ahzab, surah Al-Ibrahim dulu, ayat 1-2. Nah, ini jadi prinsip pertama untuk mengelola nur dan zulmat itu ada di surat Ibrahim. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Alif Lam. Terus ayat berikutnya, Kitabun anzalnahu
ilaik. Kitab yang kami turunkan kepada engkau. Terus kitab itu kami keluarkan, kami turunkan agar mengeluarkan kamu dari zulumat dan nur. Jadi ini jadi prinsip awal untuk mengelola nur zulumat itu mesti Alkitab. Mesti dengan ilmu Alkitab itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah itu Bapak Ibu, yang ditulis itu bukan wahyu. Yang ditulis itu mushaf. Kalau wahyu Allah itu ada pada dirinya lalu dibisikkan kepada rohani Rasulullah SAW. Yang kita tulis sekarang itu cuma salinannya. Maka ilmu tidak ada di buku. Ilmu itu ada di dadaku. Ya, ilmu itu di dada, bukan di situ. Coba ibu beli buku 1 kontainer, simpan di rumah 3 hari 3 malam, terus pelototin aja. Atau ambil terus gini-giniin. Nah, besok teksnya pindah nggak? Maka ilmu tidak ada di teks. Teks itu cuma salinan ilmu. Ilmunya nggak di situ. Paham? Ya. Maka yang alim itu bukan kitab, tapi orangnya. Yang mursyid itu syekh, kiai, buya, bukan kitabnya. Maka ketika ada orang ngomong, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kebayang pasti teks. Dan itu keliru. Itu zahirnya nur, batinnya zulumat. Nah, yang ngajak begitu, dia ngajak orang bukan dari zulumat ila nur, tapi dari nur ke zulumat, tanpa disadari. Maka mereka nggak respect kecuali ke ustadznya, nggak respect kecuali ke pengajiannya, nggak bisa menghargai umat Islam yang beragam ini. Yang lebih tepat ketika seseorang nur masuk, kalau ada cahaya bisa melihat objek-objek yang banyak nggak? Ya, bisa. Jadi semakin terang cahayanya, dia semakin bisa melihat ragam orang. Semakin terang ilmu yang ada di kolbu, ibu-ibu ini akan semakin menghargai banyak orang. Maka berkalam Abu Hanifah, orang paling alim itu a'lamun nas, a'lamahum wa afqahum bil khilaf. Orang paling alim itu bukan orang yang tamatan Timur Tengah, tamatan UIN, doktor, hafiz Quran, tidak. Orang paling alim, orang yang paling mengerti cara bersikap menghadapi perbedaan. Itu orang alim. Berarti orang paling picik, walaupun gelarnya Asy-Syaikh, Ad-Doktor, Al-Alim, Al-Allamah, ditambah Al-Marhum, bagusnya. Ya. Bagusnya begitu. Tapi kalau dia datang bikin rusuh, dia berkalam bikin orang pecah kolbunya, itu orang zahirnya nur, batinnya zulumat, kegelapan, ya. Nah, kita tidak ridho yang begitu. Nah, maka di Quran ada kalimat huwallazi yusolli, ya, alaikum. Surat Al-Ahzab ayat 43. Nah, ini penutupnya. Walladzi yusalli alaikum, dialah yang bersolawat atas kamu. Bisa juga diartikan menurunkan rahmat kepada kamu. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya juga mendoakan kamu. Liyukhrijakum, rahmat Allah itu, jadi semakin turun rahmat di kolbu,
semakin orang itu keluar dari zulumat ilan nur, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Maka pelan-pelan sifat sombongnya rontok, sifat merasa paling benernya rontok, iri dengkinya mulai rontok, bersaing negatifnya mulai rontok, terus bertahap. Semakin kolbunya penuh dengan rahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, semakin nanti dia tambah tawadu begitu. Jadi siapakah orang yang paling tawadu? Orang yang kolbunya paling banyak rahmat Allah, dan itu Sayyidina Muhammad SAW. Maka Nabi surganya paling tinggi. Dalam hadis Nabi dikatakan, ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang merendah. Itu terjemahan kita. Tawadha'a, meletakkan yang bukan milik dia. Ilmu ini milik Allah, katakan ini bukan ilmuku. Amal ini anugerah dari Allah, jangan katakan aku yang hebat beramal. Harta ini titipan dari Allah, jangan katakan harta itu hasil usahaku. Walaupun kita yang usaha, tapi tubuh ini, pikiran ini bukan punya kita, tapi milik Allah. Semakin dilepas rasanya, semakin makomnya di surga naik. Maka makom tertinggi di surga, makom tawadu, namanya hamba orangnya. Jadi di makom tawadu itu, orang bernama Abdullah, di bawahnya Abdurrahman, Abdurrahim. Kok lebih tinggi Abdullah daripada Rahman Rahim? Karena setiap Abdullah pasti Abdurrahman, tapi Abdurrahman belum tentu Abdurrahim, Abdurrahim belum tentu Abdurrahman. Pusing nggak? Pusing lah. Rahman itu kasih sayang Allah ke semua makhluk, kafir, mukmin, manusia, hewan, tumbuhan. Ini dapat nafas nggak dia? Dapat rahmat Allah? Itu Rahman. Orang yang nggak sholat pagi tadi masih bisa nafas hari ini, masih bisa makan hari ini, dia sedang dapat rahmannya Allah. Terus yang kedua, Rahim. Rahim itu kasih sayang spesial untuk makhluk yang spesial, karena dia menspesialkan Allahnya, maka disebut Rahim. Rahim. Kalau Abdullah dia mencakup Abdurrahman, Abdurrahim. Kependekan Abdullah itu Abduh. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abduhu, abdihi sama. Ya. Nyambung? Korek? Ngomong apa gitu ya? Jadi setiap rahmat masuk ke dalam kalbu, apa yang terjadi? Zulumatnya, sifat-sifat negatifnya rontok, terus sifat nurnya akan tambah muncul terus. Dan ciri-ciri orang dapat rahmat Allah, dia suka belajar ilmu yang menambah kasih sayang kepada Allah dan makhluk. Dan yang kedua, dia suka berkawan dengan orang yang kalbunya penuh dengan rahmah. Dua itu aja. Itulah yang disebut di Quran, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang jiwanya sudah tenang dengan zikrullah, kembalilah kepada Allah dengan radiyah mardiyah. Itu bab ilmu, berilmu. Irji'i ila rabb itu dengan ilmu. Orang tidak akan bisa ridho takdir kalau nggak punya ilmu. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, jika engkau ingin merasakan takdir burukmu tidak terasa buruk, masalahmu tidak terasa masalah, maka ketahuilah, kesadarilah, pelajarilah siapa yang sedang menurunkan bala bencana kepadamu, siapa yang sedang memberi ujian kepadamu. Ya, mana Bang Do? Mana Bang Do? Nah, Bang Do itu digampar sama anaknya. Ya, anaknya dengar apa gitu. Dia ngomong apa, anaknya kedengarannya apa. Anaknya refleks, loh, lagi kemarin dia hilang ya. Pas dia lihat yang mukul dia anaknya, nggak balas, malah gemes. Tapi kalau yang mukul
tetangga sebelah gimana? Jangankan pukulan, golok boleh keluar, carok boleh keluar. Paham maksudnya? Kita kalau disinggung oleh orang yang kita kenal, kita senyum. Kita jadi kayak dicandain. Kayak dari tadi kan karena saya kenal sama Buya Aldo, Buya Yuna, kalau kita candain dia nggak tersinggung. Coba kalau dia nggak kenal amat sama kita, dia bilang belagu, awas, gitu dah. Awas, ya kita siap-siap ya. Tapi kalau kenal malah jadi candaan, jadi roastingnya menjadi asik, ya di roasting orang malah jadi. Tapi kalau nggak kenal, dendam gua, awas loh gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita kenal kepada Allah, semua mau itu ujian atau pemberian, rasanya indah. Ya, dicubit suami asik gak, Bu? Suami ibu sendiri, bukan suami orang. Ya asik lah. Yang nyubit suami sendiri, oh berarti suaminya bisa canda. Suaminya bukan Batman dan Kultman, bukan makhluk yang dingin, tapi suka yang nggak enak digampar sama suami, itu mah nggak enak. Dicubit, ya, cubit-cubit cinta dan kasih. Maksud saya sederhana aja. Kita kalau kenal kepada Allah, kalau mengenal bahwa semua yang terjadi di alam ini nggak ada kecuali izin dari Sang Pencipta, maka seorang hamba itu akan ridho apapun terjadi. Bukan berarti dia berpangku tangan, tidak. Jadi ketika dia berusaha, dia tidak berusaha, dia bekerja, dia tidak bekerja, dia ngapain, apapun yang dialami itu kan pilihan dia menanggapi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, Allah itu waliyul ladzina amanu, pengayom, penjaga, penolong, penjamin, lebih tinggi dari jaminan orang tua. Terbayangkah oleh ibu ini, pernahkah ingin menelantarkan anak? Pernahkah ingin menelantarkan anak? Lagi marah nih, mati aja kau, gitu ya. Pasti itu nggak beneran. Pasti itu nggak beneran. Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu kepada bayinya. Karena Allah lebih sayang, ibu ini dengar babynya nangis sedikit kan langsung nggak perlu si baby demo dulu, angkat spanduk, mama lapar, kan nggak perlu, dia belum bisa ngomong. Itu ikatan rasa, ada rasa. Coba rasa itu yang sekarang dilatih. Rasa itu yang mesti dipupuk terus ya. Dan itu rasa mesti dilatih dengan dua hal tadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan, mesti berilmu. Dan yang terakhir, wadkhuli fi ibadi, berjamaahlah, jangan sendiri-sendiri. Ya, saya senang sekali melihat jemaah ramai-ramai gini nih. Ya, dulu dia taubah 5 orang gitu ya. Karena saya juga nggak serius, lagi di kampus ngantor terus datang main-main aja, nggak pakai kopiah juga. Ini kan lagi soleh aja nih pakai kopiah begini. Ya, dulu pakai kemeja aja, pakai lepis ya, ngajar santai. Bu, ayo kita buka hikam, enggak ya bener. Lama-lama saya tinggal kerjaan kantor dulu, terus kita seriusin. Bukan pertama ngaji kitab apa, terus akhirnya ibu-ibu ini sebagian besar dosis ngajinya sudah tinggi. Ketika ngajinya cuma nguping, itu udah gak nikmat lagi, bener gak? Jadi ngajinya senangnya harus ada ayatnya, indeks ayatnya, harus ada bukunya. Wah, itu mengerikan sekali Bu ya. Jadi masuk ke Villa Dago, ibu-ibunya sudah seperti santri. Alhamdulillah. Semoga ini bisa ditularkan terus ya. Ibu buat cloning majelis yang baru di mana. Jadi nanti pengurus-pengurus ini
Coba ya futuhat ya, bukan ekspansi, buka lahan. Yang berdakwah itu bukan hanya buya, bukan hanya ustaz. Yang berdakwah itu juga orang udah mengerti, oh begini ya polanya. Orang dibikin pengajian awalnya mungkin 5 dulu, lama-lama nambah terus. Karena malaikat itu setiap hari jalan. Dan dia ngabsen, siapa yang ngaji? Terus dia juga ngabsen temannya. Jadi malaikat itu, ada namanya malaikat tawafin. Kata dia, hei temanku, ngumpul sini. Halumma ila hajatikum. Inilah hajat kalian, menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Kita ada zikirnya. Tuh, malaikatnya 2 plus malaikat ilmu, malaikat zikir yang hadir ke ibu. Lama-lama akan besar. Yang besar itu sebenarnya nurnya. Ciri-ciri nurnya membesar, orangnya mulai betah ngaji dan dosisnya tinggi. Nanti orang akan ngumpul. Nah, mohon ini dibuat sekali sebulan seperti begini. Tapi nggak mesti saya ngaji ya. Jadi gabungan ya. Nanti pindah ke Al-Kautsar, balik lagi. Ya, katanya ya jangan dibiarkan. Misalnya di sana pengajiannya udah beda. Masjid milik bersama. Ya, wakaf untuk Allah SWT. Bukan milik sekelompok tertentu. Ya, kecuali pewakafnya bilang, ini masjid khusus untuk masjid Wahabi gitu. Kok keceplosan ya? Ya, masjid khusus NU. Orang Muhammadiyah berarti nggak boleh masuk. Masjid Muhammadiyah berarti orang NU nggak boleh. Kan nggak ada masjid begitu, nggak ada. Tapi yang pasti semua pewakaf mewakafkan masjid itu Ahlussunnah ya, nggak ada untuk Wahabi. Baik, barangkali itu semoga sudah mulai mengenal dalam dirinya ada nur, ada zulumat. Dalam diri kita ada gelap, ada cahaya. Dan yang paling pasti dari kesimpulan ini, tidak mesti cahaya itu dalamnya cahaya. Bisa jadi kegelapan, tidak mesti kegelapan itu dalamnya gelap. Siapa tahu itu awal dari cahaya. Maka kalau taat jangan sombong, kalau maksiat jangan putus asa. Kalau ngeliat orang taat jangan langsung dipuji, ngeliat orang maksiat jangan langsung dihina. Siapa tahu taat kita, taat dia, taat terakhir. Setelah itu kita maksiat sampai mati. Siapa tahu orang-orang yang maksiat hari ini itu maksiat terakhirnya. Atau kalau kita maksiat hari ini jangan putus asa, siapa tahu itu maksiat terakhir kita. Setelah itu Allah arahkan kepada ketaatan. Amin ya rabbal. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Ya man ja'ala an-nur waz-zulumat. Ya waliyalladzina amanu akhrijna minaz zulumati ilan nur. Wa salli ala nuril anwar, wa salli ala an-nur al-akbar, wa salli ala an-nur al-awwal sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah yang menciptakan cahaya, sumber segala cahaya, yang menciptakan kegelapan dan yang menghapus semua kegelapan. Ya waliyana, ya Allah yang mengayomi kami, yang menciptakan kami, yang menjaga kami. Jagalah diri kami dari zulumat. Dan jangan jadikan nur di hati kami, nur di jiwa kami, nur hantarkan kepada zulumat. Justru jika kami, ya Allah, hari ini terjebak pada zulumat, kegelapan, hati yang masih kotor, jiwa yang masih gelisah, jadikan ini, ya Allah, awal kami masuk kepada nur cahaya-Mu. Ya Allah, jika hati kami penuh dengan kelalaian, terbitkan cahayanya ya Allah, sehingga kami bisa mengingat Engkau lebih banyak. Ya Allah, jika di kalbu kami ada kesombongan, mohon ya Allah bersihkan kegelapan ini. Mulailah ya Allah terbitkan ketawaduan. Allahumma ya Allah akhrij min qulubina al-ghafalah wal jahalah bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bersihkan hati kami dari semua penyakit hati. Keluarkan kami ya Allah dari semua hal yang Engkau tidak ridai menjadi hal yang Engkau ridai. Jadikan kami orang yang layak terpanggil dalam ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jadikan diri kami adalah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang radiyah mardiyah, yang ridha kepada takdir-Mu, kehendak-Mu, dan kami pun diridai oleh-Mu.
Allahumma ya Allah, idfa' darajatina indaka. Ya Allah, izinkan, ya Allah, angkat derajat kami di sisi Engkau. Ya Allah, irfa' anna al-hujubah. Ya Allah, izinkan hijab-hijab yang negatif terangkat dari kami, dan hijab-hijab cahaya kami menghantarkan kepada hijab terdekat dengan Engkau, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna warham walidina. Ya Allah, sayangi kami, sayangi keluarga kami, sayangi orang tua kami, sayangi anak keturunan kami, sayangi semua orang yang hadir pada pagi dan siang ini. Sayangi orang-orang yang berniat ingin mengenal Engkau. Dan ya Allah, hidupkan kami dalam mencintai Engkau. Wafatkan kami dalam merindui perjumpaan dengan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.